terakhir adalah menggambar tanda waktu pada jam ya. Kalau tadi kita sudah menentukan menentukan jam dalam satuan menit, kemudian menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan dan waktu mulainya suatu kegiatan. Sekarang kita akan yang terakhir ini di subtema 2 menggambar tanda waktu pada jam ya. Misalnya contohnya nih, lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya kita dapat menggunakan bantuan gambar jam ya. Misalnya kita contohnya di sini, ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Sebenarnya ini mudah, ini sama seperti yang pembahasan yang kedua yang tadi ya, menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Jadi kalau misalnya ibu mulai memasak pukul 7, nah kemudian dia memasak selama 2 jam, jam berapa dia selesai? Kita hitung maju. Seperti tadi ya, 1, 2, berarti dia selesai di pukul 9. Nah, kalau sekarang yang ditanyakan itu cara menggambar jamnya ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau untuk pukul 7, anak-anak ingat lagi, untuk jam analog ada 2 jarum ya, ada jarum pendek, ada juga jarum panjang. Nah, untuk menentukan jam, untuk jarum pendek ini menentukan jamnya dan jarum panjang ini menentukan menitnya. Kalau pukul 7 pas, berarti jarum pendek di angka 7 dan jarum panjangnya di angka 12 ya. Nah, karena dia memasaknya 2 jam, berarti setelah kita hitung ternyata selesainya jam 9. Nah, tinggal sebenarnya mudah, tinggal diubah saja jarum pendeknya saja ya, jarum panjangnya tidak perlu diubah. Jadi tetap jarum pendeknya jadi ke angka 9 dan jarum panjangnya ke angka 12 ya. Oke, Miss kasih contoh 1 ya, nanti anak-anak boleh kerjakan secara mandiri di rumah untuk latihan ya. Misalnya yang pertama, belajar di sekolah. Kita misalnya pura-puranya belajar di sekolah itu misalnya dari jam 7 ya. Dari jam 7 berarti kita menggambarnya jarum pendek ke angka 7 dan jarum panjang ke angka 12 gitu ya. Misalnya mulainya dari jam 7, pendek ke angka 7 dan jarum panjang ke angka 12. Ini kita mulainya pukul 7 ya. Kemudian waktu selesainya kita kan misalnya pulang sekolah jam 1. Jam 1 siang itu jam 13 ya. Kalau jam 1 siang berarti jarum pendek ke angka 1 dan jarum panjangnya ke angka 12. Nah, kita tuliskan 1 siang itu dalam tanda waktu 24 jam itu berarti jam 13 ya. Nah, berarti berapa jam kita berada di sekolah? Dari jam 7 ke jam 13, ke jam 1 siang. Kita hitung sebentar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 jam berarti kita berada di sekolah selama 6 jam. Nah, 6 jam kalau diubah ke menit berarti kita tinggal dikalikan. 6 dikali 60 ya. 6 dikali 60 berapa menit? Nah, kalau pakai penjumlahan berulang berarti 6 kali 6 atau kita tambahkan 6-nya sebanyak 6 kali ya. Kalau dihasilkan, kalau dijumlahkan itu hasilnya 36. Nah, kita tambahkan 0 di belakangnya, jadi hasilnya 360 menit. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Nanti sisanya bisa anak-anak kerjakan sendiri karena ini mudah ya dan sebagai latihan di rumah juga. Oke, selamat belajar.